Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Dian. Dalam pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai vektor. Oke, mungkin kalian masih asing dengan kata-kata vektor. Gak apa-apa, nanti akan kita bahas sedikit demi sedikit. Yang pertama yaitu pengertiannya. Vektor itu adalah ruas garis yang memiliki panjang dan arah. Jadi, tidak hanya garis panjang, tapi harus memiliki arah. Contohnya misalnya, ini ada titik A, ada titik B. Lalu, kedua titik ini ada garisnya nih, garis ke arah titik B. Dan ada tanda panahnya, berarti dia arahnya dari A ke B. Seperti itu. Yang kedua, contoh yang kedua, ini ada titik P, ada titik Q. Kedua titik ini terhubung, ada garisnya. Garisnya itu dari P ke Q. Ada tanda panahnya di Q, berarti dia garisnya dari P ke Q. Nah, titik A dan titik P ini namanya titik pangkal. Sedangkan titik B dan titik Q namanya titik ujung. Nah, begitu pengertian untuk vektor. Selanjutnya, notasi pada vektor. Ini gambar yang tadi yang Ibu buat. Contohnya, misalnya ada sebuah titik A ke titik B. Lihat ya, arahnya itu dari A ke B. Makanya, untuk notasinya atau penulisan dalam vektor yaitu AB dan di atasnya kita kasih tanda panah. Artinya, garis A menuju B. Seperti itu. Atau bisa kita tulis A saja, A besar kasih tanda panah, dan A kecil kasih tanda panah di atas. Contoh yang kedua, PQ. Dia dari titik P ke titik Q. Menuju Q ya, berarti dari P ke Q. Ini nggak boleh sampai terbalik panahnya. Kalau dia dari P ke Q ya berarti nulisnya P ke Q. Kasih tanda panah di atas. Ini notasinya atau penulisannya. Lalu bisa juga kita tulis P besar saja, kasih tanda panah di atas, atau P kecil kita kasih tanda panah ke atas. Intinya dalam vektor itu notasinya atau simbolnya atau penulisannya adalah ada huruf besar dan dikasih tanda panah di atasnya. Atau bisa jadi kalau di buku-buku LKS atau paket, misalnya ya, PQ hanya ada garis atasnya di atas, nggak apa-apa, sama saja. Boleh pakai tanda panah, boleh pakai garis saja di atasnya. Itu notasinya. Lalu jika kedua titik ini mempunyai angka, kita bisa tulis AB, vektor AB atau A kecil, kasih tanda panah di atas. Nah, angkanya itu kita bisa tulis seperti bentuk matriks. X1, Y1, ini namanya kolom bentuknya atau jenisnya. Kalau yang ini baris karena dia menyamping. Yang ke bawah itu namanya kolom, X1, Y1. Terus kalau dia ke samping, X1, Y1 juga. Jadi boleh pakai yang bentuknya kolom, boleh pakai bentuk yang baris. Atau seperti ini, X1I plus Y1J. Seperti itu. I sama J-nya ini variabel, sama seperti X dan Y. Tapi karena X dan Y di sini udah ada variabel lain, makanya di sini dikasih I dan J untuk membedakan variabelnya. Seperti itu. Jadi ada 3 bentuk ya. Boleh pakai bentuk kolom, boleh pakai bentuk baris, atau seperti ini. X dan Y ini nanti akan kita isi dengan sebuah angka. Ini hanya permisalan aja. Jadi X1, Y1 boleh bentuknya seperti ini, bentuk kolom, bentuk baris, atau yang notasinya seperti ini. Gitu. Lalu kita menuju ke vektor 2 dimensi. Nah, ini ada sebuah gambar kartesius. Jadi kalau vektor itu pasti ada sebuah gambar kartesius. Kalian harus tetap ingat kalau misalnya garis ini adalah garis X,
dan yang berdiri adalah garis Y. Nah, ini adalah titik pusat atau 0 atau O boleh. Nah, dalam gambar Ibu sudah buat ada titik O ke A, berarti vektor OA. Karena dia panahnya menuju ke A. Titiknya itu 4,1. Kenapa 4,1? Perhatikan, karena X-nya 4, Y-nya 1. Makanya titik ini dinamakan 4,1. Lalu yang kedua, ke OB. Nih, panahnya menuju B, berarti penamaannya yaitu vektor OB. Dia angkanya 2,4. Kenapa 2,4? Karena X-nya 2, Y-nya 4. Makanya 2,4. Ingat ya, kalau penulisan dalam Kartesius, X, Y dulu. Yang X-nya baru yang Y-nya, jangan dibalik. Makanya ini contohnya nih 4,1 karena X-nya 4, Y-nya 1. Sampai sini paham ya? Nah, lalu pasti kita harus menentukan vektor posisinya. Lihat, titik A. Titik A itu angkanya 4,1. Maka vektornya OA. Karena dari titik O ke titik A arahnya. Itu angkanya 4,1. 4,1 boleh tulis seperti ini bentuk kolom, 41 ke bawah atau 41 ke samping atau 4i ditambah 1j atau j-nya tidak perlu tulis angka 1 juga boleh, langsung j saja. Seperti itu. Vektornya OA karena dari O ke titik A, menuju titik A. Panahnya karena soalnya ada di sini. Yang kedua, titik B 2,4. Lihat yang ini. Nah, ini panahnya juga sama di titik B. Berarti dari titik O ke titik B. Maka vektor OB angkanya 2,4. Boleh tulis 24. Bentuk kolom atau bentuk baris 24 atau 2i tambah 4j. Seperti itu. Kenapa ini tambah? Karena ini kedua-duanya positif. Kalau salah satunya min, ya berarti kita harus ganti dengan min. Seperti itu. Ini yang dimaksud dua dimensi. Maksudnya dua dimensi, dia ada dua angka nih. 4 dan 1, 2 dan 4. Nanti kalau misalnya 3 dimensi, angkanya bisa sampai 3. Misalnya 2, 4, 6. Seperti itu. Ada 3 angka. Itu namanya 3 dimensi. Karena kalau ini masih 2 dimensi, ini masih ada 2 angkanya. Sampai situ paham ya? Oke, lanjut. Sekarang kita menghitung panjang vektor. Misalnya ada vektor A. Vektor A itu terdiri dari A1 dan A2. Ini penulisannya kolom karena dia ke bawah. Atau penulisannya seperti ini. Vektor A sama dengan A1i ditambah A2j. Yang kita lihat adalah angka yang ini. A1, A2, A1, A2. Mau bagaimanapun penulisannya, yang kita lihat adalah angkanya saja. Maka rumus untuk menghitung panjang vektor disimbolkan dengan tanda mutlak. Jadi vektor A diberi tanda mutlak sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Kalau kalian bisa lihat, rumus ini adalah rumus Pythagoras. Nah, contohnya seperti ini. Panjang vektor A sama dengan 3, 4 adalah, berarti langsung kita masukkan aja ke dalam rumus. A-nya mutlak sama dengan rumusnya A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Jadi angka pertama dikuadratkan ditambah dengan angka kedua dikuadratkan. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan
Tinggal kita hitung. 3 kuadrat sama dengan 9 ditambah 4 kuadrat. Artinya 4 kali 4 yaitu 16. Kalau kita jumlah 9 tambah 16 hasilnya 25. Akar dari 25 sama dengan 5. Mudah ya? Masih paham sampai sini pasti. Lalu yang terakhir, ini tentang penjumlahan vektor. Kalau dilihat dari kasat mata, sebenarnya vektor itu penulisannya hampir sama seperti matriks. Nah, untuk penjumlahan ini sama juga caranya seperti penjumlahan matriks. Tinggal dijumlahkan angkanya sama dengan yang sebelahnya. Misalnya gini, ada vektor A. Vektor A itu ada angka A1, A2, dan A3. Dan vektor B ada B1, B2, B3. Dia bentuknya harus sama. Kalau ini dalam contoh vektornya dimensi 3. Karena ada 3 angka. Berarti yang sebelah atau penjumlahannya pun harus ada 3 angka. Biar kita tinggal pasang-pasangkan saja. Karena penjumlahan berarti tinggal tambah A1 tambah B1. A2 tambah B2, A3 tambah B3. Nah, seperti ini jadinya. A1 tambah B1, A2 tambah B2, A3 tambah B3. Kita coba contoh ini. Diketahui vektor A, yaitu min 11 dan 6. Lalu vektor B-nya sama dengan 10 dan 3. Tentukan vektor A ditambah vektor B. Berarti vektor A tambah vektor B. Kita tulis dulu angkanya. Min 11, 6 ditambah 10, 3. Nah, ini dimensi 2 karena dia ada 2 angka ya. Min 11 ditambah 10, 6 ditambah 3. Sama dengan min 11 tambah 10 hasilnya min 1. 6 ditambah 3 hasilnya 9. Sampai sini paham ya? Oke, pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Vektornya kita bahas sampai dengan penjumlahan. Nanti pertemuan selanjutnya akan Ibu lanjutkan masih membahas mengenai vektor. Terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.